Bab 718. Kepala Pedang. Puncak Gunung Tebing. Mereka berempat, Mileye, datang ke kaki Gunung Tebing, berdiri di dasar gunung dan melihat ke atas. Mereka tidak bisa melihat puncak gunung sama sekali, karena terlalu tinggi. Ada di atas awan. Sekte Pedang. Mileye mendongak ke atas gunung, dia sedikit penasaran dengan Sekte Pedang Gunung Tebing. Apakah Sekte Pedang ini ada hubungannya dengan Sekte Pedang Alam Semesta Chaos? Setelah beberapa saat, Mileye berbisik, "Ayo naik." Setelah berbicara, dia berubah menjadi pedang Tao dan menembak ke langit. Di belakang Mileye, Ladiaan dan yang lain juga mengikuti. Tak lama kemudian, Mileye berempat sampai di puncak Gunung Tebing. Di puncak gunung, awan dan kabut diselimuti kabut, seperti negeri dongeng. Mileye berjalan menuju kejauhan, ada beberapa jiando di mana-mana di kedua sisi. Di sisi yang berlawanan, ada istana hitam dan di atas istana, terdapat pedang batu yang digantung. Setelah beberapa saat, mereka berempat datang ke istana. Di atas gerbang batu-batu, terdapat dua karakter hitam besar terukir, Sekte Pedang. Sekte Pedang. Mileye melihat ke dalam gerbang, di depan aula, ada patung berdiri. Melihat patung ini, Mileye tertegun sejenak. Dia tahu patung ini. Itu adalah patung pria berbaju bir. Ini dia lagi. Benar saja, ini ada hubungannya dengan Sekte Pedang Alam Semesta Chaos. Mileye mempercepat langkahnya, dia berjalan ke patung pria berbaju biru. Pria berbaju biru menatap lurus ke depan, dan seorang pria kulit putih kecil duduk di bahunya. Dia juga tahu pria kecil ini. Itu adalah pria kecil yang keluar untuk membantu Lily. Pria kecil ini bersama pria berbaju biru. Mata Mileye jatuh pada pria berbaju biru dan hatinya penuh rasa ingin tahu. Mengapa begitu banyak sekte pedang memiliki patung pria berbaju biru ini? Apa identitas pria berbaju biru ini? Pada saat ini, Lily tiba-tiba muncul di depan Mileye, lalu menunjuk ke pria kecil di bahu pria berbaju biru. Mileye tersenyum dan berkata, "Ini dia." Lily melirik si kecil dengan rasa ingin tahu, lalu menatap Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Akan ada kesempatan untuk bertemu di masa depan." Lily mengangguk dan kembali ke menara penjara alam. Mileye melihat pedang di pinggang pria berbaju biru, dia juga akrab dengan pedang ini, pedang di puncak menara. Ternyata, pria berbaju biru ini adalah salah satu orang yang melukai menara penjara alam. Setelah Mileye terdiam sejenak, dia berjalan menuju aula utama. Segera, dia dan Ladiaan datang ke aula utama. Di dalam aula utama, itu kosong. Namun, aulanya sangat bersih, jelas, seseorang sering membersihkannya. Mileye tersenyum dan berkata, "Kenapa belum keluar?" Suara itu jatuh, keempatnya tiba-tiba muncul di depannya. Pemimpinnya adalah seorang pria tua dengan punggung bungkuk. Pria tua itu memegang pedang emas di tangannya. Dia menatap Mileye dengan mata tenang. Selain lelaki tua bungkuk, ada juga lelaki tua berbaju hitam. Orang ini adalah leluhur Sekte Jianwu, Bidochen. Mata Bidochen tertuju pada pedang di pinggang Mileye. Di samping Bidochen, berdiri seorang pria parubaya. Pria parubaya itu kekar dan memiliki berbagai abjad kuno terlukis di wajahnya. Penyihir. Orang di depannya adalah ketua klan sihir saat ini, Wesley Fu. Di sebelah kanan Wesley Fu, berdiri seorang pria berpakaian hitam, mengenakan topi, jadi tidak bisa melihat wajah aslinya. Orang ini adalah penjaga gerbang Sekte Langit. Tidak ada yang tahu identitas aslinya dan tidak ada yang tahu namanya. Mileye menatap Master Sekte Langit dan berkata sambil tersenyum,
Ketika aku datang ke sini, kamu bilang untuk tidak saling ikut campur. Master Sekte-Sekte Langit berkata dengan suara serak, waktu itu berbeda dengan sekarang. Mileye tertawa, bagus sekali. Dia melihat mereka berempat saling memandang, kenapa kalian ingin mengobrol denganku? Pria tua bungkuk dari keluarga Suanyuan memandang Mileye, anak muda, kamu adalah orang yang cerdas, kamu harus mengerti bagaimana memilih apa yang baik untukmu. Mileye tersenyum dan berkata, kamu juga orang pintar. Sejauh yang aku tahu, di belakangmu, ada aula sendian, kan? Pria tua bungkuk itu sedikit menyipitkan matanya, kamu tahu banyak. Mileye tersenyum dan berkata, yang tidak aku mengerti adalah jika kalian membunuhku, milik siapa harta 5 dimensi? Apakah milik kalian berempat, atau aula sendian di belakang? Pria tua bungkuk itu menggelengkan kepalanya, pada saat ini, jangan bermain-main dengan pikiran ini. Adapun cara membaginya, kita akan membahasnya. Mengatakan itu, dia memandang Mileye, kamu memiliki 2 pilihan. Yang pertama, panggil orang di belakangmu untuk bertarung bersama kami. Yang kedua, serahkan harta 5 dimensi dan pedang suci Sekte Jianwu. Mileye tersenyum dan berkata, maukah kamu melepaskanku setelah aku menyerahkannya? Pria tua bungkuk itu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye melirik mereka berempat dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, tidak peduli apa, kamu tidak akan membiarkan aku hidup, kan? Pria tua bungkuk itu mengangguk, ya. Mileye merentangkan tangannya, apalagi yang kita bicarakan? Bertarung. Bertarung. Mendengar apa yang dikatakan Mileye, lelaki tua bungkuk itu memandang Mileye dan hanya memandangnya seperti itu. Tidak bergerak. Untuk Mileye, dia tidak takut, yang dia takutkan adalah orang di belakang Mileye. Wanita bergaun polos di balik Mileye ini benar-benar misterius. Sangat misterius sehingga mereka harus takut. Jika bukan karena harta karun 5 dimensi terlalu menarik, mereka tidak akan mau bertarung melawan master level ini. Pada saat ini, Bido Chen, leluhur Sekte Jianwu, tiba-tiba berkata, apalagi yang perlu kalian ragukan. Mendengar ini, lelaki tua bungkuk itu sedikit mengangguk dan melambaikan tangan kanannya. Duar. Seluruh aula Sekte Pedang tiba-tiba hancur. Dan setelah aula Sekte Pedang hancur, 4 pilar cahaya tiba-tiba muncul di sekitar keempat Mileye. Cahaya pedang. 4 pedang Tao melayang ke langit, langsung ke langit. Dengan munculnya 4 cahaya pedang Tao ini, dinding energi pedang langsung muncul di sekitar Mileye dan lainnya. Formasi pedang. Mileye tersenyum dan berkata, untuk menghadapi kita berempat, buat pertempuran besar seperti itu. Pria tua bungkuk itu tanpa ekspresi, jika itu bagus, orang-orangmu seharusnya ada di sekitar, kan? Mileye menatap lelaki tua bungkuk itu, tebak. Orang tua bungkuk itu tidak memiliki omong kosong, dia tiba-tiba menamparkan ke depan dengan telapak tangan. Telapak tangan ini melambai, ruang di sekitarnya langsung hancur. Dan pada saat lelaki tua bungkuk itu bergerak, Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Tes. Pedang Tao menebas lurus ke bawah, merobek semuanya. Duar. Sebuah ledakan terdengar tiba-tiba. Saat berikutnya, Mileye terbang langsung. Kali ini, dia menabrak langsung ke dinding pedang energi. Duar. Seluruh dinding pedang energi bergetar hebat, lalu Mileye jatuh ke tanah. Setelah lelaki tua bungkuk itu menamparkan Mileye, dia tidak menembak lagi, tetapi berbalik dan melihat sekeliling. Ketiganya tampak cukup waspada. Kali ini, tujuan mereka sebenarnya bukan Mileye. Mileye memang seorang penjahat, tapi sekarang, Mileye terlalu muda untuk menjadi ancaman bagi mereka.
Yang mereka takutkan adalah wanita bergaun polos di belakang Mileye. Meskipun mereka telah membuat persiapan, mereka masih tidak berani meremehkan master level ini. Namun, tidak ada gerakan di sekitar. Mata lelaki tua bungkuk itu sedikit menyipit, dia berbalik untuk melihat Mileye tidak jauh. Kamu tidak memanggil pendukungmu. Tidak jauh, Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu tiba-tiba menghilang. Syung. Suara pedang Tao tiba-tiba bergema dari lapangan. Pedang tanpa batas. Pada saat Mileye menghilang, mata lelaki tua bungkuk itu sedikit menyusut, dan tangannya terlipat, ini melipat pedang Tao secara langsung. Namun, ujung pedang masih menembus setengah inci di antara alisnya. Darah meluap. Pada saat ini, raungan Mileye tiba-tiba terdengar di arena, menekan jiwa. Suara itu jatuh, kekuatan misterius langsung menyelimuti lelaki tua bungkuk itu. Satu pedang penentu jiwa. Pada saat dia diselimuti oleh kekuatan misterius ini, ekspresi lelaki tua bungkuk itu berubah secara dramatis, dan dia tiba-tiba meraung. Duar. Mileye dipukul terbang dengan pedangnya, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum Ladiaan tiba-tiba muncul di belakang Mileye. Dia meletakkan telapak tangan di punggung Mileye di atas. Duar. Mileye berhenti, tetapi Ladiaan mundur beberapa puluh meter lagi. Mileye menatap posisi lelaki tua bungkuk di kejauhan. Pada saat ini, tubuh lelaki tua bungkuk itu bergetar hebat, kekuatan misterius terus-menerus menghancurkan jiwa lelaki tua bungkuk itu. Pada saat yang sama, alis lelaki tua bungkuk itu dipenuhi darah. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba meletakkan telapak tangannya di dadanya, tahan. Suara itu jatuh. Duar. Napas yang kuat tiba-tiba terombang-ambing dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, tubuh lelaki tua bungkuk itu berangsur-angsur kembali normal. Melihat adegan ini, wajah Mileye muram. Gagal. Pedang tanpa batas, satu pedang penentu jiwa, dan pedang eter tak mampu membunuh lelaki tua bungkuk ini dalam hitungan detik. Mata Mileye perlahan tertutup. Ataukah tingkatan alam terlalu rendah? Tidak mungkin memanfaatkan kekuatan pedang tanpa batas ini sepenuhnya. Di kejauhan, keempat lelaki tua bungkuk itu semuanya tampak sangat serius saat ini. Terutama lelaki tua bungkuk itu, dia menatap Mileye. Pada saat itu, dia hampir dipenggal oleh Mileye di depannya. Siapa yang bisa percaya ini? Pada awalnya, meskipun dia tahu bahwa Mileye adalah monster, dia tidak pernah berpikir bahwa Mileye dapat mengancamnya. Karena jarak antara Mileye dan dia terlalu besar. Ini sangat besar sehingga tidak dapat dikompensasi oleh benda asing sama sekali. Bahkan jika Mileye mendesak menara penjara alam, dia yakin dia bisa menolaknya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa barusan, Mileye hampir membunuhnya dengan pedang. Sebuah pedang. Pria tua bungkuk itu menatap Mileye, aku benar-benar meremehkanmu. Mileye menyeringai, benarkah? Pria tua bungkuk itu berjalan perlahan menuju Mileye. Mileye, harus kukatakan, kamu memang hebat. Suara itu jatuh, tangan kanannya sudah berada di atas pedang emas di pinggangnya. Pada saat ini, Ladian berdiri di depan Mileye, telapak tangannya terentang dan tombak panjang muncul di tangannya. Pria tua bungkuk itu memandang Ladian, yang tiba-tiba menghilang. Ladian mengambil langkah ke depan, tombak panjang di tangannya menusuk seperti naga petir. Orang tua bungkuk itu tidak menggunakan pedang, tetapi meninju ke depan. Duar. Ladian langsung mundur. Lelaki tua bungkuk itu tidak mengejar Ladian, melainkan bergegas menuju Mileye. Serjan Mo dan Wina Lian hendak menembak, tetapi pada saat ini,
beberapa tekanan kuat langsung menyelimuti mereka berdua. Di sisi lain, lelaki tua bungkuk itu telah datang ke depan Mileye, menatap Mileye di depannya. Lelaki tua bungkuk itu tersenyum muram. "Mileye, apakah kamu tahu pedang mana pedang ini?" "Kepala pedang. Kepala semua pedang di dunia. Begitu pedang ini ditarik, semua pedang akan menyerah." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Syung! Cahaya pedang emas melesat ke langit. Begitu pedang ini keluar, semua pedang di dunia menyerah. Namun, pedang eter di tangan Mileye tidak tunduk. Bersambung.